Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku tercinta, anak-anakku yang baik, yang cantik, yang soleha. Berjumpa kembali ya dengan Ayah pada kesempatan kali ini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan, dilancarkan, dibarokahkan segala aktivitas kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku tercinta, pada kesempatan kali ini Ayah punya cerita yang menurut Ayah ini sangat luar biasa sekali, sangat bagus. Ini merupakan sebuah cerita betapa sebuah pola pikir itu akan menentukan langkah kita ke depan. Sebuah pola pikir atau sebuah mindset ya biasa disebut. Nah, anak-anak sekalian, ini ceritanya berawal ketika pada suatu ketika ada seorang ayah yang sudah tua renta yang sedang sakit parah, dan ayah tersebut merasa bahwa ya umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Akhirnya dipanggillah kedua anak lelakinya untuk menghadap, ditemani dengan ibunya. Kemudian sambil terbata-bata, "Anakku, umur ayah mungkin tidak akan lama lagi. Ayah sudah dalam keadaan sakit yang sangat parah. Sebelum Allah mengambil ayah kembali, ayah ingin berwasiat kepada kalian berdua. Satu, kalian jangan pernah menagih piutang. Yang kedua, wasiat ayah adalah kalian jangan pernah terkena sinar matahari langsung." Kemudian kedua anak tersebut mendengarkan dan berjanji akan melaksanakan wasiat tersebut. Singkat cerita, qadarullah, beberapa hari kemudian ayah tersebut dipanggil Allah Subhanahu wa taala menghadap meninggal dunia. Dan wasiat itu selalu teringat dan terngiang-ngiang di kedua telinga anak tersebut. Singkat cerita, kemudian mereka pun memutuskan untuk berpisah ke dua kota yang berbeda. Mereka mengembara di kedua kota yang berbeda. Dan setelah sekian tahun lamanya mereka berpindah kota dan kehidupan berjalan, akhirnya ibunya pun yang telah lama dan kangen kepada anak-anaknya akhirnya mengunjungi anak yang pertama, yang dalam keadaan ya hidup seadanya, hidup sederhana dan cenderung kekurangan. Kemudian ibunya pun bertanya, "Anakku, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana usahamu?" Kemudian dengan lemah, dengan lesu dan setengah sedih, anaknya pun menjawab, "Ya Bu, beginilah kehidupan aku. Usahaku hampir saja bangkrut. Aku hanya hidup hanya untuk memenuhi makan dan minum keluargaku saja. Ayah dulu mewasiatkan kepadaku untuk tidak menagih piutang. Ya akhirnya uangku yang banyak dihutang oleh orang lain, aku tidak berani menagihnya, dan akhirnya bangkrutlah usahaku, modalku juga habis. Kemudian ayah mewasiatkan untuk tidak terkena matahari langsung. Akhirnya aku berangkat menuju tempat usahaku dengan menggunakan taksi, dan begitu pun dengan pulangnya. Akhirnya aku menghabiskan banyak uang untuk transportasi." Mendengar hal tersebut, ibunya sangat sedih. Keesokan harinya atau di hari yang lainnya, ibunya mengunjungi anak yang kedua. Ini umurnya nggak jauh beda anaknya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Nah, berbeda dengan anak yang pertama, anak kedua ini dalam keadaan serba berkecukupan. Dia lihat rumahnya pun cukup mewah, kemudian ada kendaraan segala macam, dan serba berkecukupan hidupnya dan seisi rumahnya. Nah, melihat hal ini, kembali ibunya pun bertanya, "Anakku, bagaimana dengan usahamu?" Dan dengan sumringah, dengan senyum yang bahagia, anaknya pun menjawab, "Bu, alhamdulillah aku melaksanakan wasiat dari ayah. Pertama, dulu
jangan pernah menagih piutang. Maka sejak saat itu aku putuskan aku tidak akan pernah memberikan hutang pada siapapun, sehingga aku akan terbebas dari menagih piutang kepada orang lain. Yang kedua, ia berwasiat untuk aku supaya tidak terkena matahari langsung, dan aku menuju tempat usahaku. Lebih pagi aku berangkat sebelum matahari terbit, dan begitu pun dengan pulang setelah matahari tenggelam, sehingga aku tidak terkena matahari langsung. Dan dari situlah akhirnya seluruh pelanggan saya mengetahui bahwa toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih akhir atau lebih sore. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita bandingkan ya dua cerita tersebut. Sebuah wasiat yang terdiri dari dua poin tersebut tadi diberikan oleh seorang ayah dalam waktu yang sama dan kepada dua orang yang berbeda. Apa yang membedakan? Yaitu mindset masing-masing anak yang berbeda. Nah, itulah mengapa saya bilang ini sangat penting. Apa yang kita pikirkan, maka itulah akan menjadi pola pikir kita atau menjadi mindset kita. Makanya ya, nasihatkan kepada kalian semua untuk selalu kita memiliki mindset yang positif. Karena pola pikir dan mindset yang positif akan menjadikan sebuah kebiasaan atau habit, dan sebuah habit yang positif akan mengantar kepada nasib. Begitupun sebaliknya dengan mindset yang negatif. Anak-anak sekalian, betapa pentingnya pola pikir kita atau mindset kita untuk jaga selalu positif. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Artinya ada keterlibatan Allah dalam setiap takdir dan nasib kita. Namun ada pula keterlibatan dari ikhtiar kita, dan salah satunya ikhtiar tersebut berasal dari mindset atau pola pikir kita. Oleh karena itu, anakku sekalian, mari kita sama-sama ya mulai sekarang menjaga pola pikir kita, mindset kita, pola pikir yang positif, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita ke depan, dan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Bila kita berkata ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anakku.